Daripada pohon beringin yang angker dan serem serta besar, mending bunga mawar yang nggak lolos parlemen gitu. Supaya nanti tahun 2009 bisa lolos parlemen dengan nama besar Bapak Presiden Jokowi. Hai kawan ghosting, ternyata yang tarik ulur itu bukan hanya kapan kita akan melamar kekasih kita, tapi juga tentang kapan penutupan terakhir pendaftaran calon ketua umum PSI. Ternyata selama ini kalau ada pasangan kita yang kemudian tidak memberikan kepastian kapan dia akan melamar kita, kapan dia akan datang ke rumah kita karena sudah cocok gitu kan, tapi tak kunjung ada kepastian kapan akan datang, sama gitu. PSI juga begitu. Sudah ada pernyataan bahwa Ketua Umum PSI masuk dalam salah satu pertimbangan langkah politik ke depan, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan. Sampai-sampai harusnya pendaftaran Ketua Umum PSI sudah ditutup, ini diperpanjang. Jadi sekarang kita lihat bahwa Partai Solidaritas Indonesia memperpanjang jadwal pendaftaran calon ketua umum di PSI. Ya nggak tahu kenapa akhirnya diperpanjang. Mungkin salah satunya adalah karena nungguin Pak Jokowi. Kemana nih Pak Jokowi kok nggak kelihatan gitu? Kok tidak kunjung mendaftar? Padahal terakhir sudah pada tanggal 31 Mei kemarin gitu. Karena sampai kemarin nggak daftar, akhirnya diperpanjang sampai tanggal 23 Juni. Sehingga timeline yang sudah ditetapkan sejak awal bahwa bulan Juni akan terjadi kongres partai, ini diundur. Karena ada salah satu tokoh yang kemudian di luar internal PSI yang masih melakukan konsolidasi. Jadi masih nungguin nih gitu. Ini memang PSI ini agak lain gitu. Kalau dari berbagai macam kejadian-kejadian yang ada, di beberapa momentum tertentu, PSI akhir-akhir ini kan selalu mengklaim dirinya bahwa dia adalah partai yang berbeda dari segala partai yang ada. Salah satu yang kemudian ditonjolkan adalah ketika nanti kongres, sistem pemilihan ketua umum ini berbeda dengan partai yang lain. Partai super terbuka, di mana setiap kader yang memiliki KTA ini memiliki hak suara. Tapi yang mencalonkan boleh gak punya KTA. Boleh dari luar internal partai gitu. Gak tahu ini seperti apa yang kemudian terjadi di dalam, tapi itu yang kemudian terjadi di PSI. Dan ketika dilihat sebenarnya apa yang kemudian disebutkan sebagai partai super terbuka dan di dalamnya ada one man one vote, siapapun kader PSI yang memiliki KTA dia berhak menentukan kemana suaranya. Tapi penjaringan calon-calon itu harus memiliki rekomendasi setidaknya 5 dari DPW pengurus wilayah dan 20 dari pengurus daerah. Kita tahu gitu bahwa kemarin dalam beberapa bulan terakhir di tahun 2025 Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan untuk menghapus ambang batas minimal presiden threshold yang awalnya 20% dihapus gitu. PSI enggak. masih menerapkan gitu. Nggak tahu ini identik dengan kemajuan atau kemunduran. Di tengah bangsa kita sudah berubah, semua ambang batas itu PSI masih menerapkan. Oh my God! Wow! Sehingga ketika kita memiliki hak suara one man one vote, tetap saja di atas sudah dikondisikan. Ya minimal maksimalnya dari seluruh calon yang ada di PSI, ya gak kira lebih dari 10. Atau kira lebih dari 7 lah gitu. Karena sudah diputuskan untuk kemudian mengantongi minimal 5 surat dukungan atau surat rekomendasi dari Dewan Pengurus Wilayah dan 20 dari Dewan Pengurus Daerah. Sehingga di sana pasti sudah terkondisikan siapa yang kemudian akan mencalonkan diri, siapa yang kemudian nanti akan diusung. Bukan ditentukan seluruhnya oleh kader-kader partai yang ada di internal PSI sendiri. Jadi dalam satu posisi PSI ini sudah mengundur jadwal demi seseorang. Yang kedua one man one vote tapi ternyata sudah ada presiden thresholdnya. Ya kalau ini ketua umum threshold gitu ya. Ambang batas pencalonan ketua umum. Dan di sisi lain
hal-hal yang kemudian hari ini kita lihat sebagai suatu kemajuan di dalam PSI, ternyata di luar sudah dihapus. Ya, kita tidak tahu ya apa yang kemudian hanya terjadi di dalam, tapi ketika kita berbicara tentang PSI, saya jadi ingat salah satu orang yang kemudian pernah ramai, entah karena ramai babak belur, dan kemarin ramai karena mengatakan bahwa wapres terbaik di Indonesia adalah Gibran Rakabuming Raka. Oh, ini kader PSI. Jadi kalau PSI-nya agak lain, kader PSI-nya juga lumayan gitu, lumayan bagus. Jadi saya keinget ketika Ade Armando mengatakan bahwa wapres terbaik kita hari ini adalah Gibran Rakabuming Raka. Jadi kalau ada orang yang kemudian meragukan Gibran, ada orang yang kemudian menjatuhkan Gibran, sebenarnya orang-orang harus tahu kalau wapres terbaik dalam berbagai macam catatan sejarah sekarang Gibran. Oh, belum juga nyampe 1 tahun sudah disematkan sebagai wapres terbaik. Wah, keren nih gitu. Bayangkan dari wapres-wapres terdahulu, Yusuf Kala misalnya, Pak JK yang sudah menjabat puluhan tahun, nggak ada artinya sama Gibran yang belum 1 tahun. Dan ada hal yang menarik juga ketika pernyataan itu sudah ramai disampaikan, dan hari ini Ade Armando juga memberikan satu pernyataan yang cukup menarik gitu. Ketika beliau silaturahmi ke Solo untuk bertemu dengan Bapak Presiden Jokowi dan keluar memberikan satu pernyataan. Pernyataannya Ade Armando ini meragukan kapasitas kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi. Karena bagi Ade Armando, Bapak Jokowi ini lebih baik ke PSI. Kalau ke Golkar gak bagus gitu. Kenapa? Gak mampu. Bagi Armando, Golkar ini partai yang sudah terlalu besar gitu. Dan di dalamnya ada banyak faksi-faksi. Pak Jokowi gak kira mampu tuh mengendalikan itu semua. Bapak Jokowi yang sudah menjadi presiden 10 tahun sama Ade Armando dibilang gak mampu mengendalikan Golkar. Sehingga disarankan untuk menjadi ketua umum PSI saja, yang bisa diatur seluruhnya oleh Bapak Presiden Jokowi, yang bisa diinstruksikan seluruhnya oleh Bapak Jokowi, semua ide dan gagasannya pasti akan diterima di PSI gitu. Kalau di Golkar tunggu dulu, karena nanti ada banyak faksi, bisa ditolak gitu. Dan Jokowi gak mampu untuk mengendalikan itu. Jadi daripada pohon beringin yang angker dan serem serta besar, mending bunga mawar yang nggak lolos parlemen gitu, supaya nanti tahun 2009 bisa lolos parlemen dengan nama besar Bapak Presiden Jokowi. Jadi nama besar Bapak Presiden Jokowi ini cukup besar lah bagi PSI gitu kan, tapi tidak cukup besar bagi Golkar. Sehingga lebih baik masuk PSI dan menjadi ketua umum daripada masuk Golkar dan nggak bisa mengendalikan Golkar itu sendiri. Ini kata Ade Armando. Ini kan repot gitu. Ya, mungkin memang levelnya Bapak Presiden Jokowi tidak untuk Golkar atau partai yang lain, atau Ka'bah misalnya, partai P3 yang kemarin sempat diisukan, dinarasikan. Ya, mungkin levelnya memang di PSI saja gitu. Jadi nggak usahlah ke yang lain gitu. Daripada Golkar, P3, ya mending PSI aja lah. Ini benar sudah pernyataan Ade Armando nih gitu. Jadi sudah tepat, sudah cocok, dan kalau dilihat secara apa-apa yang kemudian selama ini diterapkan oleh Bapak Presiden Jokowi, entah idenya tentang partai super terbuka, itu kan langsung diakomodir oleh PSI. Kalau Golkar, P3 kan enggak gitu. Bahkan jauh untuk kemudian ketika ingin masuk ke Golkar nggak bisa kata Ade Armando. Ketika ingin masuk P3 juga kayaknya nggak masuk karena secara identitas keislaman tidak terlalu kuat gitu kan. Tapi kalau PSI, ini sudah cocok. Jadi nggak usah kemana-mana, mending Pak Jokowi di PSI aja. Jadi gak usah terlalu lama mempertimbangkan, kasihan PSI yang sudah mengatur jadwal sedemikian rupa, tiba-tiba Pak Jokowi yang ditunggu gak daftar. Ini repot nih gitu. Tapi apapun yang terjadi, semoga langkah yang dipilih oleh Bapak Presiden Jokowi adalah langkah terbaik untuk kontestasi politiknya, untuk jalan ninja politiknya, sehingga ke depan beliau tidak lagi mengurusi hal-hal remeh-temeh seperti ijazah palsu gitu kan, kasihan gitu. Ya mending punya partai lah daripada pada akhirnya nanti beliau terus mengurusin hal-hal remeh-temeh ini. Tapi apapun itu, itulah yang kemudian menjadi keputusan dan hak dari Bapak Presiden Jokowi. Mau melangkah dan melanjutkan di politik dengan partai politiknya iya,
dengan tidak atau tanpa partai politik juga iya, karena itu adalah kebebasan dari Bapak Presiden Jokowi. Saya pikir itu cita-cita saya, ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.